Sobat Kairos, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 3. Begini firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, kata-kata ini bukanlah semata-mata sebuah penyambutan, tetapi sebuah doa dan berkat yang disampaikan dengan penuh kasih dan pengharapan. Dalam setiap perjalanan hidup yang kita lalui, terdapat momen-momen di mana kita merasakan kebutuhan akan belas kasihan. Seperti kasih seorang ayah yang memberikan pengampunan kepada anak yang memberontak. Begitu pula Allah memberikan belas kasih-Nya kepada kita sepanjang waktu. Karena Allah begitu mengasihi umat-Nya. Ini sangat penting untuk kita renungkan dan pegang setiap saat, bahwa Allah mengasihi saudara. Kita tidak dapat pungkiri, terkadang kita semua mengalami badai dalam kehidupan ini. Badai itu datang dalam bentuk kehilangan, kekecewaan, atau kesulitan finansial. Tetapi ingatlah, Allah adalah sumber penghiburan yang tak tergoyahkan. Firman-Nya memberikan ketenangan dan kekuatan di tengah-tengah badai yang melanda. Itu sebabnya kita harus selalu sediakan waktu dengan sepenuh hati, bersekutu dengan Tuhan Allah Bapa kita. Firman kita hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pertama-tama mengingatkan kita akan kasih karunia yang tidak terhingga dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukanlah anugerah yang bisa kita capai dengan kebaikan atau kebenaran kita sendiri, tetapi semata-mata karena kemurahan hati-Nya yang melimpah. Kasih karunia ini adalah tanda nyata dari kasih-Nya yang tidak terbatas bagi umat-Nya. Pemahaman serta mengimani kasih karunia ini seharusnya mendorong umat-Nya lebih bersemangat dan tidak takut menjalani setiap proses kehidupan sepanjang kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kita memiliki kasih karunia-Nya menyertai perjalanan hidup ini. Jangan sampai saudara sibuk bahkan terjebak dalam rutinitas setiap harinya, melupakan betapa berharganya anugerah ini dalam kehidupan saudara. Melalui kasih karunia ini kita diteguhkan, dibangkitkan dan diperbaharui. Selanjutnya adalah damai sejahtera. Apakah saudara merindukan damai di dalam hati? Kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelisahan dan ketidakpastian. Namun di tengah-tengah semua itu, kita memiliki janji damai yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai itu melampaui pemahaman manusia. Itu adalah damai yang menguburkan kecemasan, memenuhi hati kita dengan ketenangan yang melebihi segala pemikiran. Damai-Nya memenuhi hati saudara dan menenangkan pikiran. Kehadiran-Nya membawa kelegaan dalam setiap tantangan yang saudara hadapi. Marilah kita merenungkan betapa berharganya damai tersebut dan bagaimana kita dapat hidup dalam damai yang Tuhan anugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi bagi kasih-Nya dan berbagi damai-Nya dengan dunia di sekitar kita. Mari kita tidak hanya menerima anugerah ini, tetapi juga menyebarkan kepada orang lain dengan sukacita dan kerendahan hati. Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, dalam setiap langkah hidup saudara, baik dalam sukacita maupun kesulitan, marilah mengandalkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang selalu menyertai saudara. Selanjutnya, hiduplah sebagai saksi-saksi bagi kemuliaan nama-Nya di dunia ini. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan memberkati.